Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam Rema. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita punya kerinduan terus untuk mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan yang terus membimbing kehidupan kita, mengarahkan kehidupan kita, supaya kita semakin hari semakin erat dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, marilah tenangkan hati kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah memberkati kehidupan kami. Malam hari ini menjadi bagian kami, dan saat ini Tuhan, kami kembali bangun dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Saat ini kami sedang mempersiapkan hati kami untuk kami dilawat, diberkati, dan dihibur oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan Engkau Allah yang memakai juga hamba Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Matius pasal 4 ayat 19. Mari kita buka Alkitab kita di tempat kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata dalam Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu "Mari ikutlah aku". Undangan ini bukan hanya kepada murid-murid Tuhan Yesus saja, tetapi undangan ini pun bagi semua orang siapapun dia. Tuhan memanggil kita untuk mengikutinya. Mengikut Tuhan Yesus bukan one time event atau hanya sekali terjadi, tetapi sebuah perjalanan seumur hidup kita, hingga pada akhirnya kita bertemu kembali dengannya dalam kekekalan. Mengikut Tuhan Yesus memang bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi merupakan perjalanan yang luar biasa, menarik, menyenangkan, dan tidak membosankan. Memang akan ada tantangan dan peperangan rohani, tetapi kita akan selalu alami kemenangan dan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Bahkan semua reward kemenangan kita tercatat di surga. Berjalan mengikuti Tuhan Yesus akan menjadikan jalan hidup kita semakin terang. Seperti tertulis di dalam Amsal pasal 4 ayat 18, kita tidak dipanggil untuk menjadi orang yang kalah dan gagal. Karena firman Tuhan berkata, "Mari ikutlah aku." Itu adalah panggilan kemenangan. Selalu ada arah dan tujuan ketika kita dipanggil untuk mengikuti Tuhan. Tujuan Tuhan memanggil murid-muridnya adalah kamu akan kujadikan penjala manusia. Sejak kita hidup di dalam Kristus, maka Tuhan akan memberitahukan tujuan dari panggilannya. Tujuan dan panggilan dari Tuhan tertulis sesuai dengan rencananya dalam hidup kita. Kita dipanggil supaya di mana Tuhan Yesus ada, kita pun ada di sana. Saudara-saudaraku, apapun keadaan kita hari ini, teruslah mengikuti Tuhan Yesus. Karena dengan demikian perjalanan kita akan semakin kuat dan bukan menjadi lemah. Dalam perjalanan ini, iblis atau musuh kita akan masuk menyerang dan mengintimidasi. Tapi kita jangan berhenti, teruslah mengikut Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini karena Tuhan yang memanggil dan memilih kita. Tuhan bukan hanya memberikan tujuan kepada kita, tetapi juga memberitahukan caranya kepada kita. Jangan pegang beban yang lama atau masa lalu yang memberatkan kita. Lepaskan dan tanggalkan bebanmu. Dalam hidup ini ada hal-hal yang perlu kita tanggalkan supaya kita mendapat berkat yang baru. Pertanyaannya, apakah beban yang kita pegang atau kita pikul hari ini
Tuhan tidak pernah memberikan hal yang biasa-biasa saja. Dia selalu memberikan yang terbaik dan yang berkualitas kekal. Dalam Lukas 9 ayat 23, di sana dituliskan bahwa mengikut Tuhan Yesus berarti kita sangkali diri dan pikul salib. Pada waktu kita mengikuti Tuhan, kita sedang masuk ke dalam perjalanan sekolah bersama dengan Tuhan. Dia adalah guru dan kita adalah murid-muridnya. Kita akan belajar sangkal diri untuk taat sepenuhnya kepada firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu kita mengikut Tuhan, harus ada yang kita tanggalkan dalam diri kita supaya kita bisa mengalami kerajaannya. Tukarkan apa yang fana atau sementara ini dengan apa yang kekal. Pengikut Kristus atau yang sering kita dengar adalah Kristen harusnya bukanlah hanya sebagai status atau sebutan, tetapi kehidupan dalam ketaatan menjadi seorang hamba. Dulu kita adalah hamba dosa yang melayani keinginan daging, dosa, dan iblis. Tetapi oleh Kristus kita dipanggil menjadi hamba Tuhan. Kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Jadi kita sebagai Kristen atau pengikut Kristus adalah orang-orang yang menghidupi dalam diri kita bagaimana kita taat dan turut kepada kehendak Tuhan itu. Jika kita sudah dipanggil, maka serahkanlah semua keinginan kita untuk melakukan kehendak Tuhan supaya namanya yang dipermuliakan. Saudara-saudaraku, teruslah melekat dan carilah Tuhan. Jika dosa akan menjadi penghalang kita dengan Tuhan, maka dosa harus ditanggalkan. Mencari Tuhan jauh lebih mulia. Tuhan mengatasi masalah dalam kehidupan kita, baik masalah ekonomi, masalah keluarga, dan masalah yang lain. Tetapi seandainya pun Tuhan izinkan kita berada di tengah masalah, jangan pernah putus asa. Tuhan ada di sana memberikan kekuatan supaya kita menjadi orang-orang yang punya kekuatan melalui masalah-masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dan ingat, ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti Dia, jangan lupa bahwa kita punya tanggung jawab selanjutnya. Ia berkata, "Aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia." Kita adalah murid-murid Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah mengikut Tuhan. Maka kita punya satu kewajiban, yaitu menjadi saksi Kristus kepada orang lain. Bagaimana kita menjadi saksi kalau kita tidak benar-benar mengalami, mengenal Tuhan lebih dalam? Maka kita sebagai murid-murid Tuhan, pengikut Tuhan, harus mengenal dan mengalami Tuhan terus-menerus dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi saksi. Kita adalah garam dan terang, terang yang bercahaya, yang semua orang melihat dan pada akhirnya memuliakan Bapa kita di sorga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah dipanggil. Yesus mengundang untuk mengikut Dia, dan kita sudah menjadi pengikut Kristus. Tugas kita selanjutnya menjadi penjala manusia. Sampai kapan tugas ini akan berakhir? Sampai Tuhan Yesus berkata, "Pulanglah, tugasmu sudah selesai." Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini, di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Tuhan campur tangan untuk memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa Engkau telah mengundang kami untuk mengikut Engkau. Dan Engkau juga mengajarkan bahwa setiap orang yang mengikut Engkau harus memikul salib, menyangkal diri, meninggalkan dan menanggalkan masa lalu kami. Kami kini hidup di dalam Tuhan. Dan juga dalam firman yang kami baca pada pagi hari ini, kami punya tujuan dalam panggilan-Mu, yaitu menjadi penjala manusia. Kiranya kami boleh menjadi saksi di tengah-tengah kegelapan dunia saat ini Tuhan,
biarlah kami dapat memberitakan kabar baik kepada setiap orang, sehingga orang yang melihat kami boleh memuliakan Bapa di sorga, dan mereka juga memperoleh keselamatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.